Aduh, maaf teman-teman. Ini ternyata jaringannya error. Jadi coba saya ulangi ya. Bentar. Oke, mohon maaf teman-teman karena jaringannya malam hari ini agak kurang kurang bagus ya. Jadi harus kita mulai dari awal. Oke, tadi saya juga sudah mengonfirmasi sama tamunya ya. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf, Ham. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, nanti barangkali ada teman-teman yang pengen tanya langsung soal dunia perbukuan. Nah, ini dia. Mohon maaf yuk, karena ternyata jaringanku error ya. Kayak orangnya Oke, ya. Oke, tadi mulai ya. Ternyata Ayumi Hara ini adalah nama pena ya, bukan nama asli. Nama aslinya tadi siapa ya, yuk? Umi Rahayu. Umi Rahayu. Wow. Umi itu kan berarti ibu ya. Umi Rahayu. Iya, Terus dapat nama pena yang sangat menarik itu dari mana itu? dari mana ya? Sebenarnya itu nggak ada rancangan siapa-siapa gitu sih. Cuma karena Umi Rahayu itu namanya itu terlalu apa ya, terlalu pasaran gitu loh. Jadi sering lupa gitu. Kalau ada yang manggil Ayu, gitu kan pada apa nengok semua gitu-gitu sih. Terus ya biar asik aja Oh, juga sih. Ya sebenarnya nggak ada oh tujuan gitu. khususnya sih mau apa gitu. Tapi Biar sebelum beda sebelum aja nemu gitu. nama yang cantik itu, sebelumnya pernah berganti-ganti nama pena nggak? Kan biasa nih ya, ada itu pakai nama pena gitu ya. Iya, heeh, seneng pakai nama-nama apa gitu. Cuma sebelumnya ya paling siapa ya? Ya masih tetap Umi Rahayu sih sebenarnya kalau misalkan nulis atau apa gitu-gitu. Cuma pengen punya nama gitu dulu sih. Oh, Kayak berarti siapa ya masih gitu. tetap ya, masih Sebenarnya tetap pakai nama asli. yang lama ya ini si Ayumi ini. Yang cukup lama dan jadi nama panggung. Wih, iya loh. Maksudnya aku pun sebagai teman seangkatan gitu ya, ingatku itu malah namamu Ayumi Hara gitu, loh. Bukan Umi Iya, Rahayu. iya, karena emang sih ada yang nanya juga, namamu tuh sebenarnya siapa sih? Ayumi apa Umi Rahayu gitu. Tak saranin mending kamu ganti nama aja deh. Sekalian Iya ya, aktenya gitu loh. iya ya. Ntar aja deh. Oke. Ya jadi itu ya nama aslinya itu kan Umi Rahayu, tapi lebih terkenalnya atau lebih ya dikenalnya sebagai Ayumi Hara. Oke, Ayumi Hara. Saya panggilnya Ayumi Hara ya. Oke, Malam hari ini Ayumi. kita sebetulnya nggak pernah ngobrol-ngobrol ya. Maksudnya jarang banget kita ngobrol. Hmm. Nah, untuk malam hari ini saya kemarin menghubungi Ayumi Hara terus untuk jadi tamu di live Instagram. Ini sebetulnya agenda-agenda yang gabut gitu ya. Daripada mau ngapain terus ngisi konten apa ya, mending saya coba mengangkat obrolan-obrolan yang ya sederhana, terus pembicaranya juga dari teman-teman kita sendiri. Nah, malam hari Iya. ini kita akan ngobrolin tentang dunia buku. Nah, ini kan sebagai Ayo Mihara ini kan bagian dari penerbit Metafora Pustaka. Nah, itu bisa Mm-mm. diceritakan nggak, Ayu Mihara, soal penerbitan, kenapa kok sampai punya penerbitan sendiri gitu? Oke, jadi dulu tuh sebelumnya aku emang kerja setelah lulus aku kerja di penerbitan buku itu sih sebuah penerbitan buku lah gitu. Terus emang nggak dilanjut sih karena waktu itu kan COVID itu lagi booming gitu kan. Nah, terus ya Ya. sedikit ada pengurangan karyawan gitu. Karena aku baru di situ terus ya udah akhirnya aku jadilah pengangguran gitu. Nah, terus Waduh. selama iya, selama jadi pengangguran itu karena aku kan
kerja cuma sebentar doang sih sebenarnya di penerbitan itu. Jadi, tapi karena dia itu kan penerbitannya startup gitu kan, jadi aku bisa belajar tuh di situ gimana gimananya, kayak perkembangan bukunya atau apa cara nerbitin buku dan sebagainya. Aku mestinya bisa belajar di situ kan. Terus akhirnya aku ya udah nyari-nyari kerjaan gitu lah ceritanya. Cuma kan sambil nyari-nyari gitu belum nemu juga. Terus um, di situ aku belum tertarik sih sebenarnya sama dunia apa mau balik lagi ke penerbitan gitu. Hmm. Terus akhirnya ada tuh temanku yang waktu aku nganggur itu aku terus freelance gitu jalan kan kayak ngedit gitu-gitu Iya. atau apa bantuin teman gitu buat ngeditin gitu ataupun yang dibayar kayak gitu gitu. Terus di situ aku lihat maksudnya banyak gitu yang memang masih tertarik untuk menerbitkan buku dan juga aku tuh lihat ada satu penerbitan buku yang menurut aku tuh apa ya dia tuh kayak cuma di situ tuh nerbitin buku tapi gimana ya ngomongnya dia tuh nerbitin buku tapi kayak menurut aku tuh kualitasnya itu kayaknya tuh kurang kayak gitu dengan harga Oh, yang gitu. mahal itu kayak gitu dan aku jadi kasihan kan sama maksudnya yang apa pemula-pemula kayak gitu tuh harus nerbitinnya nggak soalnya yang apa dikasih ke aku jadi ada tuh seorang teman yang minta editin aku buat diterbitin di sebuah penerbitan A gitu ya katakanlah Ya. di penerbitan A itu nah di situ sudah benar-benar sudah ada template-nya udah dikasih masih udah benar-benar kayak template buku gitu nah terus Hmm. waktu terbit cukup mahal selain cukup mahal juga kayaknya tuh nggak disunting lagi gitu di sana gitu nah terus ada Oh, lagi pokoknya terus ada nemu-nemu kayak gitu terus waktu di tempat kerjaku juga aku adalah menemukan beberapa penerbit yang menurut aku tuh sebenarnya peminat penulis itu masih banyak gitu. Mungkin ya bisa dikatakan penulis-penulis yang apa yang muda-muda, yang baru-baru kayak gitu tuh iya. lagi bersemangat banget gitu loh buat nulis. Terus kan sayang kalau dia menerbitkan buku tapi hanya ya udah hanya diterbitkan aja gitu. Iya. Nggak ada fasilitas lain atau kayak kelas-kelas nulis misalkan atau dapat feedback dari editornya gitu. Jadi malah kayak cuma dia tuh nyetak buku aja gitu. Mungkin meskipun dengan embel-embel terbit gratis gitu kan. Nah gitu dari situ aku awalnya sudah membuat sih udah buat penerbitan gitu. Namanya dulu Karta Media. Aku bikin itu, cuma nggak jalan Oh, karena karena aduh. nggak jalan karena dulu aku masih bimbang mau nerusin hidup di Bekasi dulu kan aku sempat ke Bekasi kan. Nah, Iya. itu apa mau nerusin hidup di Bekasi, bikin penerbitan di sana atau di mana gitu kan. Belum tahu juga kayak gitu. Sebenarnya udah ada tuh channel kayak tempat percetakannya di mana gitu tuh udah tahu di sana. Cuma mungkin karena ada nggak ada partner kali atau masih bingung karena sendirian kayak masih bingung aja sih mungkin karena awalnya kan kerja di tempat orang lain gitu membuka usaha sendiri kayak penerbitan gitu juga bingung juga sih mau mulai awalnya dari mana akhirnya cuma dibuat-buat dong tuh si Karta Media awalnya terus akhirnya nggak jadi akhirnya nggak jalan terus pas aku udah kerja di Semarang nah terus nggak tahu kayak apa nyawaku tuh kayak kembali lagi kayak gitu mungkin kayaknya aku emang di Semarang Nah, iya. aku dapat kerjaan di Semarang terus ada yang maksudnya channel-channel yang memang bisa aku ajak kerja sama kayak gitu ya udah aku mulai dari awal lagi aku apa aku niatin lagi gitu aku benar-benar niatin lagi meskipun aku ya aku apa maksudnya sambil kerja gitu-gitu ya sedikit-sedikit udah mulai jalan sih gitu terus sebenarnya di Oh. penerbitan aku juga pengennya itu apa nggak cuma nyetak buku gitu loh tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain semacam kelas atau mentoring gitu gitu Hmm. sih
Singkatnya kayak gitu Oke, untuk kelahiran metafora. oke. Jadi pernah sebetulnya kan cari pengalamannya waktu itu di Bekasi ya. Dan memang Heeh, saya kira waktu itu memang Ayumi Hara ini sudah memutuskan pengen apa namanya usaha di sana dan saya ngobrol sama teman-teman juga ya termasuk Aziz ya. Itu kan katanya mm, juga katanya Ayumi Hara ini sudah mau fokus di sana gitu. Ternyata malah balik lagi ke Semarang ya. iya nih ya. Kayaknya Magnetku memang kita itu iya, memang Semarang itu cocok untuk kerja ya. Memang kayaknya apa ya cocok untuk rasa-rasanya itu iya, rasa-rasanya itu kayak nyaman aja gitu loh. Nggak tahu karena emang kuliahnya di sini terus apa ya rasa-rasanya itu udah menyatu atau gimana nggak tahu juga sih. Tapi memang seperti ya, itu ya kayaknya ya. kayaknya Kebanyakan sih orang pun seperti kayak gitu. itu. Iya, sebaliknya aku tuh dulu emang memutuskan untuk di sana sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa. Oh, Cuma oke. malah Jadi cuma mampir sekarang sebentar. ah, Iya. berarti menggeluti dunia perbukuan itu mulai dari kapan? Semenjak masih kuliah atau sudah ketika sudah lulus? Kalau perbukuan apa dulu nih? Kalau penerbitan ya jelas habis Penerbitan lulus maksudnya ya. penerbitan. Penerbitan. Kalau penerbitan jelas habis lulus itu. Aku dulu emang pernah maksudnya bercita-cita itu, aduh penasaran nih sama dunia penerbitan buku itu seperti apa sih gitu. Karena aku seneng Oh, baca gitu kan. Baca nulis gitu tuh aku penasaran sebenarnya dunia penerbitan buku tuh kayak apa sih kayak gitu. Terus iseng-iseng aja lah aku sebar CV gitu di mana aja, pokoknya di mana aja gitu ya. Terus saya nyantol tuh si salah satu penerbitan itu. Terus ya udah aku masuk di situ. Ya udah terus belajar walaupun itu masih baru, ya udah nggak apa-apa belajar bareng kayak gitu. Nggak oh penerbit yang gitu. gede enggak. Mm-mm. Berarti sekarang untuk penerbitan Metafora Pustaka, ini kan berarti nggak cuma Ayumi Hara ya, tapi dibangun dengan tim. Iya jelas aku ada timnya, adalah pokoknya ada tim-timku. Oh iya, tim-timmu ya. Ada Ah, tim-timku. kalau kalau boleh tahu berapa orang yang menjadi ini? Sebenarnya kalau yang jadi kepalanya sih ada 3 ya, ada 3 Hmm, kepalanya, ada ada 3. 3. Terus yang Heeh, badannya, tangannya ada berapa? ya belum banyak lah, Ri. Cuma kalau ada apa-apa Wih. ya itu ada teman-teman maksudnya kalau di sini tuh ada channel-channel yang memang udah bisa misalkan butuh apa ada yang kurang gitu misalkan kewalahan gitu kan kita masih baru kan. Jadi Ah, ya belum ini sih belum rekrut orang gitu sih dalam artian gitu. oh gitu ya. Ya Berarti semoga kalau aja untuk ya Amin, semoga nanti apa namanya berkembang. eh, berkembang ya. Nah, terus berarti untuk metafora pustaka ini mulainya itu sejak kapan sih? Kalau mulainya itu dari bulan apa ya? Kayak awal Juli kalau nggak salah. Nggak Oh, Juni awal Juni. Juni. Juni pokoknya Hmm, nggak yang awal-awal tahun banget itu. Awalnya itu sih terus bikin ini apa event challenge menulis novela. hmm. Awalnya Oke. itu sih kami buka dengan penulisan novela. Mana ya novelanya? Udah ada nih novelanya. Kemana? Wow. Saya ini mau pamer dulu boleh. Mana? Ternyata Iya, sih. boleh, boleh. Nih, kenduri Oke, tengah. iya, iya. Aku kayaknya Ini juga produknya tahu. sih. Iya, ini Itu bukunya. yang nulis berapa orang? Ini satu, karena kan waktu itu Oh, satu sistemnya penulis. kan ini novela kan, cuma ada berapa halaman ya? 130, 120-an halaman lah. 130 Oh. halaman. Menulis novela. Jadi waktu itu eh, aku juga ada apa temanku juga yang ngisi ini.
isi acara ini apa penulisan novela challenge. Nah, yang juara satu kami bukukan gitu gratis. Oh, gitu. Heeh. Jadi Oke, awalnya ini sih kami buka di bagus ya. Sebelum kita lanjut yuk, kita coba sapa teman-teman kita yang baru menonton. Tadi ada beberapa yang berkomentar juga ya. Oh, oke ini oke. ada temanku juga yang nonton. Halo, selamat malam semuanya. Terus ini ada Habibi juga yang kebetulan nonton di luar ya. Kita kan kebetulan ngekos bareng. Ini juga nonton loh, Hai, terus tanya, apa ayo tadi ya? kompak. Ayu sudah bojo. Ayu sudah Belum, bojo. Oh, belum. belum. Rencana kapan Cari ini? saja. Belum ada rencana. Oh, belum ada rencana. Iya Ini nih, juga masih ada. sibuk ini rencanain buku-buku yang akan terbit. Iya, nggak apa-apa. Fokus ini dulu ya, karir. Iya, betul Oke, sekali. ada juga teman-teman yang malam hari ini nonton ya. Hai Pak, wah ini ternyata ada siswaku yang nonton. Wah, Oke, kita lanjut ya ke oke. tadi beberapa event ya. Berarti sampai sekarang sudah ada berapa buku yang terbit di Metafora Pustaka? Kalau yang benar-benar baru yang udah launching sih ini baru satu. Cuma ntar ada lagi yang udah on proses percetakan juga satu. Terus yang sebentar lagi ada dua, berarti mungkin dalam dekat ini berarti udah ada empat. Oh, ada 4 ini. Wow. Cuma masih itu Berarti yang masih coming soon sih. Dalam waktu hmm, dekat ini berarti totalnya empat. Kalau yang benar-benar baru launching ya ini satu, yang kenduri ini. oh, oke. Kenduri Ini kalau juga yang mau siapa? ada event juga. Kenapa? Yang buku novela tadi yang nomor satu itu penulisnya siapa? Ini namanya Ananda Purnama. Dari mana? Maksudnya Dari aku kira-kira Malang. kenal nggak sih? Oh enggak, soalnya ini Oh emang enggak. random. Jadi Oh dari random. anak-anak kelas, dari anak-anak kelas Metafora itu kita kan dulu ngadain challenge nulis apa menulis novela selama 1 bulan. Kami Iya. bimbing gitu ya, maksudnya sharing-sharing sih lebih tepatnya lah. Sharing-sharing gitu, terus yang terbaik dan yang jelas, yang penting harus selesai sih, karena dia kan satu judul, satu novela gitu. Yang penting itu clue-nya ya harus sampai selesai gitu. Masalah nanti dia mau Hmm. diterbitkan atau enggak itu nggak ada pemaksaan juga. Kita hanya menawarkan gitu. Kami hanya menawarkan silakan kalau mau diterbitkan atau bisa juga menerbitkan buku yang lain juga boleh. Jadi kami memang waktu awal itu ya yang penting apa kayak memberi ilmu gitulah, sharing-sharing ilmu sih, ilmu-ilmu nulis gitu ya. Tapi alhamdulillah sih emang banyak sih yang geliat menulisnya itu masih uh, masih panas. Seru jadinya. Iya iya Iya, bener. Oh ini ada jadinya yang tuh tanya juga. Yuk, iya, Ulfa ya, Diana Ulfa. Menerima naskah genre apa aja nih Kak? Nah ini bisa bebas ya. langsung dijawab ya. Bebas. Bebas, nggak ada batasan apa. Yang penting apa nggak menimbulkan kericuhan seperti Oh itu. kericuhan. Ada ya ternyata buku yang menimbulkan Iya, kericuhan. mungkin yang menimbulkan apa ya namanya, yang memprovokasi seperti itulah. Bebas, Oh, genrenya bebas mau buku apa aja, mau novel, cerpen, apapun. Ini juga lagi ini apa kami mau ada event juga nulis kolaborasi sih sama Duta Damai Jawa Tengah. Itu penulisan oh, esai. Nanti itu juga dibukukan juga untuk penulis terpilih. tapi genrenya harus buku fiksi atau non fiksi boleh? Boleh sekali, non fiksi, fiksi boleh. Oh boleh. Bebas. Bebas. Oke. Itu ya Kak Diana, widih, Kak Diana. Ternyata dari tadi nonton loh dia. Oh Disapa iya. dulu yuk. Halo, Barangkali Gina. kamu jarang ketemu ya. Iya, padahal udah di Semarang nih. Tapi aku di bawah sih. Oh,
Oke, jadi itu ya, ternyata boleh untuk menerbitkan buku fiksi maupun non-fiksi ke Metafora Pustaka. Nah, tadi ngomongin soal buku nih, yuk. Tadi kan kamu bilang juga ada yang ini ya, memang buku-buku yang provokatif gitu ya. Nah, kalau selama ini menurut pengalamannya Ayu sendiri, kira-kira ada nggak sih yang buku-buku yang sifatnya provokatif gitu yang pernah Ayu temui gitu? Kalau aku sih belum pernah baca kayaknya ya, Ri. Cuma mungkin aku pernah baca sih. Bukan naskah yang itu udah beredar, tapi naskah ada yang itu apa? Kayak aku pernah baca gitu lah, naskahnya seseorang gitu. Oh. Oh, Nah ya, jadi memang ada ya karya-karya seperti itu ya? ya mungkin ada sih ya, Ri. Cuma kalau yang udah diterbitin gitu-gitu aku belum pernah baca sih. Ya mungkin juga nggak lolos terbit kali ya. Gak tahu juga. Oke. Terus yuk ngobrolin soal buku ya, buku penerbitan dan penulisan. Tadi kan juga ada kelas-kelas menulis ya. Nah, Ayumi Hara ini kan terkenalnya memang apa ya, terkenal dengan kemampuan menulis yang sangat luar biasa ya. Termasuk menulis cerpennya yang sangat-sangat anggun gitu kalau dibaca. Nah ini gimana yuk? Mau diteruskan menjadi seorang penulis atau lebih fokus ke penerbitan sekarang? Kalau sekarang, ya kalau penerbitan itu sambil jalan gitu sih. Tapi ya tetap difokusin juga. Cuma kalau nulis juga harus jalan. Kayaknya harus beriringan gitu dari soalnya aku belum Oh, punya buku pertama itu. Terus kan udah punya penerbitan sendiri, masa nggak diterbitin gitu. Cuma ya tinggal itu. keberaniannya aja kan sebenarnya kan gitu. Uh, Iya semoga ya Ria, semoga secepatnya. Amin. Ya, ini kan maksudnya track recordnya dari Ayu Mihara kan dari kuliah kan memang terkenalnya nulis gitu ya. Masa iya punya penerbit tapi belum punya karya yang sudah diterbitkan gitu kan juga jadi Iya, pertanyaan. Jadi iya. kita tunggu ya yuk karya-karya terbaikmu. Tapi Oke untuk siap. sekarang sampai sekarang kalau untuk nulis-nulis gitu ya kan ada beberapa yang sudah terbit ya dan dimuat di beberapa media. Nah itu kira-kira sudah berapa tulisan? Kalau yang terbit itu sebenarnya nggak banyak, Ri. Dikit doang. Nggak Oh, banyak aku tuh. Iya, yang dikit doang tahu yang terbit itu. Yang terbit itu paling berapa sih? Berapa ya? 3, 4, puluhan? 5. Nggak, nggak sampai puluhan. Itu paling berapa Oh, sih? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, paling 10 kayaknya nggak nyampe deh. Mungkin 7, 8, 10 mungkin yang terbit di media massa ya maksudnya. Paling itu mm, sih. oh. Tapi dari ke-10 itu memang semuanya cerpen atau ada Semuanya tulisan lain? Oh, enggak cerpen. semuanya cerpen, heeh. Karena aku Oh, emang mungkin di cerpen kali ya. Bisanya itu iya. nulis cerpen. Oh, kan memang kadang-kadang kalau orang nulis kan mau nulis panjang itu kadang-kadang bingung gitu loh. Ini arahnya mau dibawa kemana, terus nanti ngangkat masalahnya gimana, kok Ayu bisa fokus ke cerpen, kok nggak puisi aja gitu loh. Puisi buat yang lain aja. Buat kamu aja nggak apa-apa. Karena lebih honest ya, puisi itu menurut aku tuh sulit ya. Nggak tahu kenapa. Padahal kayaknya sih puisi itu pendek, singkat, simple kayak gitu. Tapi menurut aku atau akunya aja yang memang suka nulis panjang, nulis bercerita Oh, maksudnya dengan realita realistis gitu. Karena puisi kan biasanya ya banyak majas-majas atau apa dengan sepadat itu menyampaikan sebuah hal mungkin katakanlah sebuah hal yang besar dengan sepadat itu gitu kayaknya aku belum sanggup gitu loh. oke. Jadi memang fokusnya ke cerpen ya. Terus ya saya yakin sih dari mungkin di bawah 10 itu yang terbit masih banyak karyanya Ayu Mihara yang belum terpublikasi gitu. Tinggal nanti dikumpulkan, dipublikasi. Itu Ya sih. tunggu Jadi aja. memang
Oke, siap. Jadi memang dari obrolan teman-teman saya kan memang sering ketemu Aziz gitu ya. Itu kan ya kita sering sharing-sharing dan kadang itu ngibain kamu gitu. Sorry ya. Aku jujur banget. Wah, ketahuan nih. Ini Aziz Wah, gimana sorry, nih? sorry. Tapi kita itu sebetulnya ngibain kamu itu ya soal ini sih, maksudnya soal penulisan, terus kadang-kadang penggalian idenya itu seperti apa. Kan kita kan misal saya punya keinginan buat nulis gitu ya. Tapi kalau keinginan nggak punya ide, itu kan sama halnya ya sudah buntu gitu loh. Dan hanya sebatas di pemikiran, nggak ada actionnya buat nulis gitu. Nah, kira-kira untuk menemukan sebuah ide atau inspirasi buat menulis itu gimana sih? Kalau Ayo Mihara sendiri? Iya. Kalau ide aku tanya dari mana aja sih sebenarnya ya. Cuma sebenarnya ide itu aku datangnya dari mana aja. Cuma aku tuh lebih kalau ide-ide untuk cerpen kayak gitu, kalau untuk yang ringan-ringan gitu ya. Maksudnya kayak untuk keseharian aku nulis Hmm. biasa gitu, yang nggak mengangkat tema-tema yang cukup besar, sih aku cukup dari sekitarku aja kayak gitu. Dari sekitarku aja tuh udah banyak masalah gitu lah. Berarti datangnya dari masalah, Ri. Oh gitu, dari masalah ya. Mungkin dari apa hal-hal yang memang kayaknya perlu aku tulis ya menurut aku tulis aja gitu. Mungkin yang ringan-ringan itu bisa buat keseharian aja gitu. Mungkin aku tulis di blog kayak gitu atau aku cukup simpen di laptop aja gitu. Cuma kalau misalkan udah ada niatan apa ingin ya apa terbit lebih luas lagi kayak gitu, aku tulis tema-tema yang mungkin lebih besar gitu. Dalam artian ya mungkin lebih berat, bisa dikatakan seperti itulah. Kayak gitu yang memang prosesnya pun nggak sebentar kayak gitu. Ini datangnya Oh, dari berarti masalah sekarang, sih. oh dari masalah ya? Dari Dari, masalah. Terus, maksudnya gimana biar kita, apa ya, kita itu punya kepekaan untuk mengamati masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu. nah itu sih Ada tips nggak? kayaknya. Apa kamu Kalau random mengamati, aja? dikatakan random juga nggak juga sih Hari. Soalnya sebenarnya untuk melatih kepekaan sebenarnya memang iya sih harus dilatih sih. Soalnya nggak cukup kalau misalkan kita ngamatin nih, misalkan nih ngamatin Riyadi nih, kayak apa nih kesehariannya, kayak gitu. Misalkan nggak usah kenal jauh-jauh, mungkin misal bisa jadi stalking story-nya setiap hari kayak gitu tuh. Walaupun, Waduh. walaupun, walaupun nih Riyadi misalkan di Instagram itu beda banget sama aslinya gitu. Ya apa-apa kita kan cuma mau ini doang, apa ya cuma pengen ambil karakternya aja yang kelihatan kayak gitu. Terus kita ngamatin Oh, masalah-masalah yang ada kayak gitu tuh nggak cukup cuma dilihatin aja gitu, tapi kayak gimana sih kita tuh berempati kayak gitu. Gimana kalau kita jadi dia gitu. Lebih kalau dari aku sih kayak gitu ya, Ri, lebih ke mengamati bagaimana kalau aku jadi dia kayak gitu. Aku di posisinya dia kayak gitu. Itu oh mungkin iya sih iya iya benar-benar. lebih kayak gitu sih. Oh jadi kita memosisikan diri sebagai orang lain ya. Gimana kalau kita misalnya berada di posisi dia, terus sikap kita itu harus seperti apa gitu, terus perasaan kita Iya, gimana gitu. iya, iya itu juga bagian dari penghayatan ya. Kalau kata aku itu penghayatan. Ya Oh, seperti itulah kira-kira. Karena kalau cuma liatin doang, kita nggak ngapa-ngapain ya udah tinggal ya kayak orang lihat biasa aja. Cuma kita harus punya apa empati. Mungkin juga bisa jadi nggak apa-apa muncul pertanyaan-pertanyaan gitu loh di dalam hati kita kayak gitu. Itu cuma oh, buat ini doang sih sebenarnya buat apa ya? Buat kayak pengkarakteran gitu-gitu aja sih. Nggak yang hmm. berarti ya yang aku tulis itu apa seperti yang aku lihat atau seperti ala kadarnya dia hidup kayak gitu tuh ya enggak juga, tetap aja fiksi adalah fiksi. Wih, menarik ya. Fiksi adalah fiksi. Tetap aja fiksi adalah Oke, fiksi. jadi sebetulnya
ide untuk menulis itu dekat dengan kita ya, asalkan kita punya kepekaan terhadap lingkungan kita, terhadap masalah-masalah di sekitar kita. Terus bagaimana caranya untuk kita berempati ya, Mm-mm. menghadapi masalah-masalah itu. Ya, kalau aku sih kayak gitu sih untuk cerpen-cerpen mungkin lebih gampangnya bisa baca cerpen aku yang mungkin udah dipublish mungkin ada di internet kayak gitu tuh ya bisa dilihat aja kayaknya aku nulisnya emang yang dekat-dekat sih temanya cuma cara penulisannya seperti apa mungkin ya bisa dibaca Nah, sendiri aja kayak gitu nah itu. soalnya kadang itu apa susah nulis karena bingung nih temanya apa nih mau ngangkat apa kayak gitu padahal di sekitar kita tuh banyak banget problematika atau hal-hal isu-isu yang bisa diangkat kayak gitu. Cuma ya itu juga masih menjadi itu sih kayak masalah aku juga mungkin saat ini ya. Ketika aku mau nulis apa ya kayak gitu. Karena di usia yang sekarang gitu, kayaknya aku susah gitu nulis tema-tema yang apa fantasi-fantasi itu kayaknya udah Iya, aku lewatin dulu waktu masih SMP, SMA gitu suka tuh nulis yang aneh-aneh kayak gitu. Yang ala-ala Harry oke. Potter gitu-gitu. Terus berarti kalau sekarang Ayumi Hara lebih suka nulis cerpen-cerpen realis ya? Apa yang nggak soal cinta-cinta gitu? Realis sih, lebih ya realis. Oh, Cinta juga yang realis, Ri. iya cinta, iya. Maksudnya sih cinta itu realis. Kadang-kadang enggak juga sih. Iya, hanya Maksudnya yang enggak pernah nulis nggak yang kayak cerpen yang berhubungan dengan cinta terus apa ya soal remaja gitu? ada sih, ada lah pasti Ada ada. juga. Dulu waktu aku SMA, aku nulisnya juga kayak gitu. Nulisnya cinta-cintaan Oh, anak SMA. Aku dulu, oh ya, karya aku yang pertama terbit di media massa itu pas SMA. Itu ngangkat, itu juga, ngangkat percintaan anak SMA. Jadi mungkin seiring hmm, berkembangnya usia kayak gitu dan pengalaman dan kepahitan hidup kali ya. ada. Akan berkembang juga gitu dengan pengalaman sebenarnya. Dulu waktu aku itu pernah juga kan terbit di kayak majalah sekolah gitu lah. Gitu. Waktu SMA itu itu temanya maksudnya ngisahin anak SMA yang pacaran. Itu judulnya aja tuh Pupus. Itu geli aku Waduh, kali ingat. kayak ini Iya, ya, itu kayak judul lagu ya. ya picisan banget itu dan bahasanya nggak karu-karuan juga kalau aku baca ulang lagi tapi ya itu kan proses jadi it's okay. Oke, jadi itu memang berhubungan dengan jam terbang juga ya. Ternyata Ayu Mihara ini suka menulis dari SMA atau sejak kapan? Maksudnya Sejak suka kapan ya nulis aku nulis nulisnya cerpen gitu. aku suka nulis diary dulu. Oh, gitu. Berarti memang berawal dari itu ya, buku harian. Buku harian kali ya ya aku dulu kan belum ada HP itu waktu SMP kan suka nulis buku diary itu buku harian cuma udah nggak lagi. Dulu suka sih nulis harian buku harian kayak gitu-gitu terus dulu aku tuh pertama suka baca novel apa novel ya dulu aku lupa di SMP sih terus aku kayak tertarik sama buku-buku cerita gitu cuma belum nulis terus mungkin kayaknya waktu SMP gitu waktu nulis ya nulis aja nulis cerita-cerita aja sih cerita-cerita pendek juga cuma dari SMA sih udah mulai ini sih kayak apa pernah juga sih ikut lomba lomba nulis tingkat SMA gitu cuma nggak menang SMP SMP apa SMA ya. Oh SMP, sorry Re, SMP ternyata waktu Wow. itu lomba antar SMP cuma nggak menang. Terus apa dibantuin sama guruku tuh buat masukin ke majalah itu MOP namanya nggak tahu pada kenal apa enggak itu majalah opini pelajar itu MOP dari SMP sampai SMA berusaha masukin itu cerita guruku sih yang masukin sih dulu almarhum sekarang udah itu Oh, coba karena aku kan nggak juara gitu kan ya udah coba nulis aja lagi ntar dikirim ke email mob gitu barangkali keterima nggak keterima
selama 3 tahun. Itu ternyata waktu aku Wow. kelas SMA kelas 3 baru nongol, aku aja nggak tahu itu Ri kalau cerpenku tuh dimuat. Soalnya dulu aku iseng iseng ngirim gitu kan. Nah, terus pada apa tiba-tiba itu kan kalau mob di SMA aku tuh kan dapatnya itu apa setiap bulan itu pasti dapat majalah gitu. Tapi setiap bulannya itu jadi separuh-separuh. Bulan depan absen 1 sampai 15, bulan depannya lagi 16 sampai 30 gitu. Nah, pas di bulan itu aku nggak dapet majalahnya, pas bukan Hmm. jadwalnya, tapi pada bilang, eh, ini punya apa? Tulisanmu ya, Mi? Tulisanmu ya, Mi? Gitu. Tulisan apa sih? Gitu. Aku sampai lupa itu. Terus, oh iya bener ternyata. Itu sih, itu waktu awal banget dimuat itu sih. Masih Oh, ingat oke. banget. Karena udah kayak udah Ya, 3 tahun kayak gitu. Nggak pernah dibuat. Guruku yang sampai yang ngirimin aku nggak pernah ngirimin. Ngirim ya itu gitu. Iseng juga kok malah dimuat. Ya walaupun amburadul sih sebenarnya. oke. Ini sebelumnya kemarin kan aku udah ini ya, udah buat kemarin kok kemarin sih. Tadi udah bikin story di Instagram gitu terus ada yang tanya ini dari Mas Ilham. Kebetulan orangnya masih nonton ya. Barangkali ditungguin. Ini tak bacain ya, yuk. Tapi ini kaitannya sama ini sih, membaca sih. Tadi kan soal nulis ya. Ini nggak apa-apa, kita lompat ke membaca dulu ya. Oke, Semakin nggak apa-apa. hari, pohon-pohon penghasil kertas mulai menipis, dan salah dua alternatifnya adalah mengganti bahan baku kertas dengan bahan kertas non-kayu dan kertas elektronik atau e-paper. Namun, kertas dengan bahan baku kayu dan dari pohon pada buku konvensional lebih memiliki seni dan rasa dalam membaca daripada e-book. Bagaimana cara mendapatkan seni dan rasa dalam membaca pada e-book. Nah, ini yang ditanya ini sebetulnya, ini gimana sih cara kita menikmati bacaan dengan membaca e-book gitu loh. Kalau kita membaca buku kan ada feel-nya yang lebih lebih ngena, kan beda ya membaca buku yang kertas sama e-book. Nah, ini kira-kira untuk menemukan seni dan rasa yang dalam ketika kita membaca e-book ini gimana? Ada tipsnya nggak? Aduh, membaca seni ya. Malah aku nggak kepikiran. Kalau menurut aku ya, membaca buku sama e-book itu memang lebih enakan membaca buku sih karena mata kita nggak sakit. Itu sih. Mungkin Mm-mm. karena keseharian aku ini ya kerjanya di depan komputer terus gitu, jadi kan capek gitu. Mata kita cepet capek gitu. Mungkin kalau ngomongin soal kertas pohon kayak gitu kayaknya dari dulu sih ya isunya sebenarnya kayak gitu. Cuma em, waktu aku kerja di penerbitan kemarin itu, kita kan kayak ada analisis gitu loh. Terus Mm-mm. ternyata saat ini itu kayak peminat untuk pembaca buku dan menerbitkan buku itu meningkat gitu loh. Hmm. Terus nggak tahu kenapa juga, apa maksudnya kayak peminat pembaca di Indonesia itu sedikit gitu. Tapi ternyata itu mengalami kayak peningkatan gitu, kayak penjualan buku itu meningkat kayak gitu. Ya entah itu, maksudnya entah dari buku buku apa aja ya maksudnya ya. Itu tuh meningkat gitu. Terus kalau masalah gimana meningkatkan untuk apa biar lebih berseni kayak gitu. Ya. Gimana ya? Kalau aku sih ngebaca e-book, sebenarnya aku kurang suka sih sebenarnya membaca e-book ya, lebih prefer ke buku kalau ada gitu. Cuma kalau misalkan emang belum ada bukunya kayak gitu di Pusnas gitu, dulu waktu aku masih di Bekasi aku kan suka resensi buku gitu kan. Dan Oh. dulu buku aku itu nggak banyak di Bekasi karena udah dibawa pulang ke rumah. Jadi untuk resensi itu kadang aku baca buku e-book juga kayak gitu. Dan malah mulai menikmati membaca e-book ya sejak saat itu, sejak kayak emang kayak harus nyelesain ini kayak gitu. Oh. Emang emang mataku tuh apa ya
gampang lelah gitu kalau misalkan memang baca e-book kayak gitu, kayak mungkin belum terbiasa juga kali ya Ria. Dan untuk menemukan kenyamanan itu, jadi aku tuh kayak emang nggak bisa ngejawabnya sih kayak gimana gitu. Cuma kalau memang kayak apa ya, nggak ada buku, nggak ada, maksudnya buku yang fisik, ada yang bisa dipinjemi kayak gitu tuh, kalau kita emang udah punya tujuan untuk menghabiskan buku itu, kayak dulu aku tuh pernah, saya sharing ya, pernah membaca buku, apa ya dulu ya, buku apa ya dulu judulnya itu, pokoknya aku nemu di Ipusnas, itu aku baca itu kelar kok, maksudnya kelar dalam waktu Hmm. singkat kayak gitu. Selain apa, misalnya emang aku tuh pengen banget baca buku itu kayak gitu. Jadi aku emang gak nyari buku fisiknya. Jadi ya udah aku cukup buku baca di e-book itu di Ipusnas itu kayak gitu. Mungkin lebih ke tujuannya Oh, aja sih kali ya, Ri. Soalnya mungkin kalau kita punya buku yang emang udah di tangan kita yang fisik sama buku yang kayak istilahnya bisa dipinjam di perpus atau bisa kita beli kayak gitu, mungkin aku lebih ini sih milih untuk membelinya kayak gitu kalau punya uang. Kalau nah, emang nggak itu minat jadi ya udah. persoalan. Iya benar. Kalau emang kayak Oke. istilahnya dalam artian kepepet kayak gitu dan kita emang pengen banget baca buku itu ya udah. Kalau emang udah niat mah menurut aku pasti selesai kayak gitu. Ah, iya sih. Bener, memang kadang-kadang kayak gitu juga sih. Misalnya kita pengen baca ya di e-book. Nah, ketika kita membaca di awal-awal terus sudah menarik dengan ceritanya, kadang-kadang ya sudah kita terusin aja. Tapi kalau memang ceritanya nggak menarik, itu kan kadang-kadang kita juga males juga ya. Meskipun buku yang real dalam bentuk kertas gitu ya, kalau ceritanya nggak menarik, ya sudah, kita nggak bakalan kelar. Meskipun pakai buku ya. Jadi ternyata juga ada pengaruh juga dari ceritanya, sisi kemenarikan cerita dan minat kita maksudnya gitu. Iya, mungkin kalau emang masnya kayak terkendala apa matanya sempat lelah kayak gitu atau memang masih sangat meminati buku fisik kayak gitu pengen dan tapi pengen kayak baca buku di e-book ya udah kayak apa maksudnya cari buku yang emang bener-bener pengen dibaca kayak gitu. Soalnya kalau di e-book itu mungkin kalau e-booknya kayak udah punya sendiri gitu nggak di e-pusnas gitu kan bisa di mark kayak gitu apa nih Ah, eh, di halaman berapa nih yang belum itu. Tapi kalau di e-pusnas itu kan cuma pinjam cuma seminggu atau 2 minggu gitu tuh. Kalau misalkan itu udah hilang ya udah susah carinya hmm, gitu. Itu doang sih itu pengalamanku kayak gitu. Itu sih. oh iya sih benar. Dan aku juga apa namanya, jadi tiba-tiba keinget ini loh, proses skripsi, nyelesain skripsi ya. Kan kita juga dituntut harus membaca artikel di jurnal gitu. Itu kan bentuknya juga e-book ya. Maksudnya nggak bentuk kertas ya. Tapi kita karena keinginan dan kebutuhan kita, akhirnya kita ya sudah membaca dan sampai selesai gitu loh. Kadang-kadang keinginan sama kebutuhan itu juga berpengaruh ketika kita ingin membaca dan menyelesaikan suatu buku. Iya Oke, jadi sebenarnya. uh, kira-kira gitu ya, yuk, untuk menjawab pertanyaannya Mas Ilham. Terus tadi aku ingin ngomong apa ya? Nah, ini sih sebetulnya ini yang baru aja tak tak sadari gitu. Ketika waktu itu aku pernah mendengar waktu awal-awal kuliah ya, kan memang aku nggak suka baca buku novel-novel kayak gitu. Nah, waktu Mm-mm. masuk awal kuliah kan aku sering denger orang-orang, teman-temanku juga yang sering ngobrolin soal buku-buku yang fenomenal, kayak bukunya Ronggeng Dukuh Paruk, terus Bumi Manusia. Nah, aku mikirnya penulis itu memang kelihatan sangar gitu. Terus waktu itu kebetulan juga ada seminar nasional yang kemudian mengundang Ahmad Tohari, dan ternyata seorang Ahmad Tohari itu ya biasa dan kalem gitu loh, nggak kayak, nah, kalau aku membayangkan ketika sebelum bertemu dengan Ahmad Tohari ini, kayak membayangkan tokoh Ahmad Tohari itu kayak sangar gitu, terus apa ya, orangnya itu kayak kayak di tokoh gitu loh. Nah, ini yang baru tak temuin ketika
yang baru tak sadari ketika aku ngobrol sama Ayumi Hara ini loh. Jadi waktu itu karena sering ngobrolin apa ya, ngobrolin sama teman-teman sama Aziz juga, wah ini tulisannya Ayumi Hara ini sangar, keren. Terus apa namanya? Kalau dilihat dari karya-karyanya kan memang luar biasa gitu. Dan ternyata kalau di dunia nyata Ayumi Hara ini memang sangat sederhana, maksudnya ya sangarnya tetap ada, cuma cuma itu kayak feel-nya apa ya? Ternyata biasa aja gitu loh. Tapi kalau udah ngomongin soal tulisan, ide itu wah luar biasa hebatnya gitu loh. Kok bisa gitu ya? Sumpah ya. Aku malah Terus nggak nyadar. Nggak tahu. nggak cuma satu dua orang. Kalau waktu itu kan aku juga pernah ikut seminarnya dari Dewi Lestari ya. Itu kan karyanya memang luar biasa ya. Terus Boy Chandra, terus siapa lagi ya waktu itu? Eh, Sastrawan, sosiawan Lea. Kalau itu kan memang karakternya udah ada ya. Maksudnya di tulisannya memang karakternya sangar kayak gitu, di dunia nyatanya emang sangar gitu loh. Tapi ada penulis-penulis yang kalau di karyanya sangar, tapi di dunia nyata ya sudah dia berlaku sebagai dirinya sendiri gitu. Nah itu yang kemudian aku temui dan aku sadari ketika aku ngobrol sama Ayumi Hara ini. Di karyanya bagus, tapi di dunia nyata ya memang dirinya sendiri gitu loh. Dan itu saya akui luar biasanya di situ. Oh, itu Thank you. sangat menarik. Itu yang baru aku sadari sih. Ternyata seorang sastrawan itu kalau yang nggak pernah ketemu langsung itu kan ngiranya kayak di tokoh ya. Misalnya tokohnya kok pemberani, terus apa ya terlihat menyeramkan gitu. Ternyata nggak gitu juga ya. Jadi apa ya kayak ya kita ngobrol aja sama kayak sama teman sendiri, bahkan ya ngobrol aja gitu loh. Itu yang aku temui di ini sih, apa ya namanya, antara karya-karyanya Ayumi Hara dan kenyataannya. Kita kan santai ya kalau kalau ngobrol ya. Maksudnya Santai aja. nggak kayak iya nggak Nggak usah kayak aku tokoh-tokoh marah-marah. yang kamu bawakan di tulisan gitu loh yuk. Iya nggak sih? Nah, Enggak, ini, saya ini tulisannya kuncinya gimana? bagus. Nah, iya sih. Dan malah kalau di cerpen karyanya Ayumi Hara kan lebih ke serius gitu ya. Tapi ternyata di dunia nyata itu malah malah kayak lucu gitu loh. Ini sebenarnya Iya. gimana sih caranya untuk menumbuhkan atau menemukan tokoh-tokoh dengan karakter yang kayak karakter yang kuat gitu loh. Caranya gimana yuk? Caranya gimana ya? Ya itu sih tadi aku lebih suka mengamati ya, mengamati orang atau mengamati orang lain, entah yang aku kenal atau nggak kenal gitu. Cuma aku ya, maksudnya nggak peduliin gitu loh, maksudnya nggak peduliin dia itu aslinya nggak kayak gitu atau aslinya kayak gitu gitu loh. Kan aku hanya nulis dan Oh, aku bukan lagi ngegunjing orang gitu, ngegunjing dengan diri sendiri aja gitu. Saya oke. eh, mungkin di apa di fit aku mungkin fit udah lama sih sebenarnya. Itu aku juga ada tuh yang nulis pengkarakteran gitu. Eh, nah dari pengkarakteran itu aku dapatnya dari mana sih itu orang-orangnya ya dari mana aja gitu dari orang yang aku kenal, orang yang nggak aku kenal, bahkan dari kayak apa di Facebook gitu loh di Facebook itu karena Facebook aku kan udah lama ya udah dari SMP gitu jadi pertemananku pun maksudnya ada orang yang memang bener-bener nggak aku kenal gitu tuh kayak saling berteman gitu di Facebook walaupun nggak pernah sapa menyapa tapi kan lihat Iya. kan statusnya gitu kadang itu ada ya yang memang menarik kayak gitu kadang memang ada lah yang menarik kayak gitu uh, nah dari situ apalagi malah di Facebook itu sebenarnya menurut aku karakternya itu menarik-menarik kayak gitu loh daripada di Instagram ya katakanlah itu karena di Facebook itu kan dari segala usia hampir ada gitu terus dari mana aja gitu orangnya aktivitasnya lebih macam-macam gitu tuh aku suka scroll scroll akun itu kayak gitu untuk mungkin situ dia juga apa apa bikin status apa gitu nah udahlah aku bikin cerpen aja nih kayak gitu terus mungkin juga ada yang aku mengamati si A B C D yang
orang yang berbeda tapi memiliki memiliki permasalahan yang sama gitu. Misalkan si ABCD itu sama-sama seorang ibu misalkan. Nah, kayak gitu. Ibu muda misalkan. Nah, dia itu punya apa problem apa-apa kayak gitu. Nah, itu bisa aku angkat juga jadi isu gitu. Biasanya seperti apa sih apa keseharian mereka kayak gitu. Aku lebih mengamati kayak gitu sih, Ri. Buat pengkarakteran yang kuat gitu mungkin jadinya bisa kayak apa beda gitu sama diri aku Nah, ya iya karena sih si benar. tokoh ya Ah, tokoh kayak gitu apa yang ingin aku sampaikan gitu. Kalau aku sendiri sebagai tokoh malah aku tuh nggak bisa. Itu aku pernah bikin yang kayak ala-ala bikinlah novel dengan karakter aku kayak gitu. Dulu iya. aku narsis banget ya waktu SMP, SMA gitu. Seneng tuh kayak bikin ceritanya ngarang sih, cuma aku banget kayak gitu kayaknya sealay aku kayak gitu. Ya kayak gini lah kayak gitu atau seapa aku sing yang aku banget lah gitu. Tapi ternyata ternyata malah justru itu membosankan gitu, membosankan dan kayak nggak penting gitu bagi aku ya dulu nggak tahu karyanya kemana itu dulu banget itu pernah aku pikir kayak gitu dan ternyata malah nggak nyaman gitu jadi karena mungkin juga apa kan pengalaman bertambah juga kan jadi Iya. ya akhirnya aku pun menemukan gitu menemukan cara atau ritme menulis yang apa bisa dikatakan lebih berkembang lah gitu. Oke. Satu hal lagi yang ternyata tak temuin juga dan masih saya ingat ya. Dari beberapa seminar dan pelatihan menulis yang pernah saya ikuti ya, yuk. Jadi kan itu memang narasumbernya dari sastrawan-sastrawan dan penulis-penulis hebat kayak gitu ya. Dan ternyata kalau ngomongin soal teori menulis itu sama aja antara penulis profesional dan yang udah lama nulis sama kita yang sebagai pemula. Maksudnya nggak ada bedanya proses menulis antara kita yang sebagai pemula sama orang-orang yang sudah luar biasa punya banyak karya gitu. Langkahnya sama dan kadang-kadang itu yang membuat kita itu kayak minder. Kita harus memulai dari mana, cara menulisnya gimana. Sama dong. Maksudnya orang yang sudah terkenal sama kita yang mau memulai sama aja. Yang bikin membedakan adalah menurutku cara risetnya dan mau memulainya itu. Jadi waktu itu saya juga pernah ini masih ingat sih omongannya dari Dilestari. Jadi waktu itu Dilestari kan baru proses menulis apa ya, yang bumi, bulan, terus dan kawan-kawannya itulah. Nah itu dicontohkan gimana sih Kak caranya untuk menulis secara detail dan seolah-olah kita itu benar-benar melihat ya caranya dengan riset. Itu tadi yang kayak Ayu Mihara bilang, kalau misalnya kita ingin membawakan karakter yang seperti ini, ya sudah kita riset, terus mengamati. Riset itu kan bisa mengamati, terus bisa bisa searching lewat internet juga ya, yuk. Dan Bisa. ternyata itu yang dikatakan pula sama Boy Chandra. Boy Chandra waktu itu kan juga memberikan pelatihan soal menulis ya. Caranya menulis gimana? Ya secara teori sama dengan kita yang sebagai pemula. Ya ada tahap persiapan terus menulis, lalu ada revisi itu sama halnya dengan mereka sastrawan yang sudah besar itu namanya ya. Itu terus satu lagi dari Ahmad Tohari kalau nggak salah. Pak Ahmad Tohari itu menulis Ronggeng Duku Paruk yang bisa kayak bener-bener apa ya, bener-bener kayak nyata banget itu. Itu salah satunya juga dengan riset, dengan pengamatan. Terus kemudian dituangkan jadi sebuah tulisan. Nah itu yang terpenting juga sih, ketika kita punya ide, terus kita punya gagasan, punya cerita, udah riset, tapi nggak mau nulis, ya percuma dong, nggak bakalan ada karya. Nah itu itu ternyata yang Ayumi Hara jadi mengingatkanku ya tentang masa-masa kuliah belajar nulis. Tapi untuk proses memberanikan diri untuk menulis itu gimana sih, yuk? Maksudnya aku sempat beberapa kali punya keinginan nulis juga dan bahkan nulis-nulis yang apa ya namanya? Yang simple dan sederhana gitu loh, nggak serumit novel misalnya puisi, tapi puisi dengan
yang beberapa baris tok gitu. Dan sampai sekarang nggak jalan gitu loh. Hanya berhenti di gagasan dan niat, udah nggak pernah nulis. Itu gimana untuk memulai? Memberanikan diri untuk memulai gitu. Aku dulu juga nggak berani, Ri. Nah, itu maksudnya gimana? Ya, ya, ya. Eh, aku aku dulu tuh dia nggak berani. Terus aku tuh dulu emang kan suka nulis kayak gitu. Maksudnya kayak yang tadi lah aku bilang, kayak dari SMP kayak gitu tuh aku sok-sokan aja gitu nulis gitu di buku. Aku nulisnya nggak punya laptop, aku nulisnya di buku-buku kayak gitu. Nulis di buku-buku kayak gitu. Terus aku ngerasa aku kayaknya sombong banget nih, maksudnya nulis-nulis doang gitu, emang tulisannya udah bener gitu awalnya kayak gitu. Kayaknya aku butuh partner atau teman atau bahkan guru lah katakanlah, soalnya dulu aku bener-bener nggak ada yang ngebimbing kayak gitu. Jadi aku takut tulisanku tuh salah gitu. Waktu aku udah masuk kuliah ya, dulu sih aku nulis-nulis aja gitu, maksudnya apa ya, kayak ibaratnya kayak dulu ngirim ke mob majalah yang itu aja tuh nggak pernah lolos kayak gitu. Terus aku hobi nulis katakanlah memang dulu gitu. Terus kayaknya aku emang butuh partner kayak gitu. Aku butuh kayak di apa ya, dibimbing kayak gitu sih. Gitu. Nah dulu tuh waktu awal-awal aku sebenarnya ketemu tuh sama Mbak Rahmi Madina. Itu dia juga nulis juga. Ya ketemu secara ini siapa? Aku sebenarnya dulu tuh apa berteman sama temennya Mbak Rahmi itu. Nah terus ketemu Mbak Rahmi, terus akhirnya malah ternyata sama-sama nulis gitu. Terus aku diajak tuh ke kelas, katanya tuh ada di sana, di dekat UNES gitu. Nah itu ternyata di kedai ABG, di kedainya Kang Putu dulu. Namanya kan kedai ABG. Oh Nah iya di iya. situ, Ha, ha. udah bawa cerpen aja kamu tulisan satu gitu. Nanti di sana akan dibahas. Aduh, deg-degan banget dong. Jadi aku cupu banget itu aku maba sumpah. Aku nulis ya masih kegayaan kayak gitulah masih malu jadinya. Aku nulis terus dibaca tuh kan di sana kan, dibaca terus dikritisi gitu kan, dikritisi maksudnya ya dibahas bareng-bareng juga gitu. Terus nah dari situ aku mulai malah lebih ini kayaknya masih banyak nih yang harus aku perbaiki kayak gitu. Dulu aku tuh memang kayak nyari itu sih, nyari tempat buat ada yang ngekritik aku kayak gitu. Karena dulu aku dari dulu Oh, cuma suka nulis doang gitu, tapi malah kayaknya aku sombong gitu loh. Merasa yang paling keren kayak gitu. Nulis-nulis iya. banyak walaupun nggak dipublish ya di buku tulisku doang gitu. Tapi kayaknya aku masa segini doang gitu lah. Terus akhirnya dari Hmm. awalnya sih cuma sharingnya sama Mbak Rahmi doang sih. Dari Mbak Rahmi aku dapat apa maksudnya dapat masukan-masukan dikit-dikit kayak gitu. So, akhirnya dulu tuh aku tuh diajak beberapa kali udah ke kelas yang lebih besar ya itu ya, kelasnya kedai KBG itu. Awalnya aku nggak mau karena aku takut, aku malu kayak gitu. Terus akhirnya ya udah keterusan. Terus akhirnya ya udah Oke. karena karena jadi penulis itu harus siap juga loh, Ri. Harus siap kalau udah dipublish apalagi ya karyanya ya harus siap. Ya harus ibaratnya harus siap dikritik gitu. Harus siap dikritik, Hmm. harus siap di apa-apain lah karena itu kan udah jadi miliknya pembaca gitu. Gitu sih. Ya sih benar. Oke. Jadi sebetulnya yang tak rasain ketika ketika ada niatan buat menulis, ada ide buat menulis, tapi nggak sampai sekarang ya belum bisa menulis itu karena salah satu ketakutan akan Iya. kritik. Jadi ternyata kritik itu penting ya. Kalau kataku sih penting ya, walaupun memang menakutkan sih. Nah Kadang kan ada yang pedas itu banget sih. gitu kan, nah ya itu. Kadang ada yang pedas banget gitu. Ya udah sih diterima aja selagi memang itu kayak maksudnya bisa buat kita berkembang ya nggak apa-apa. Walaupun mungkin akan sakit hati gitu. Kayaknya kita udah nulis nih,
kayaknya bagus kok gitu, kayaknya udah bener kok kayak gitu. Ternyata emang harus ada yang diluruskan. Dulu aku pernah ini ya, mau sharing. Dulu aku pernah nulis. Aku ini ceritanya ngangkat ngangkat memang yang ada di sekitar aku banget kayak gitu ya, tentang Ya. perempuan, tentang tentang ini nih. Sedih sih kayak kalau aku cerita. Jadi ya dulu aku pernah nulis tentang ini, ada nih ketua RT kayak gitu ceritanya, ketua RT punya istri. Nah, si RT-nya ini korupsi karena istrinya itu matre kayak gitu lah, pada intinya kayak gitu. Nah, terus akhirnya terus aku dikritik dong. Kamu ini intinya kritikannya itu kamu itu perempuan gitu. Kenapa kamu nulis kayak gini? Ini tuh stereotip perempuan banget. Emangnya iya Oh, cuma karena perempuan laki-laki akan korupsi kayak gitu. Mungkin mungkin bahkan hanya mungkin memang karena si laki-lakinya aja yang pengen korupsi. Kita aku digituin. Terus jaksa itu oh, tuh, oh my god, iya ya, aku tuh perempuan loh, malah justru malah apa menjunjung stereotip yang negatif gitu. Terus itu salah satu yang apa sih? Aku maksudnya walaupun kita ngambil kayak mungkin iya memang itu nyata kayak gitu. Memang mungkin memang ada yang seperti itu kayak gitu. Tapi janganlah kau nulis seperti itu kayak gitu. Aku ada juga kritikan itu. Kayaknya sih misalnya yang nggak pedes banget atau kayak gimana gimana, tapi itu benar-benar menurut aku tuh aku sakit banget denger itu. Maksudnya sakit, aku kok oke. goblok banget ya nulis kayak gitu gitu loh. Nggak mikir ya sampai segitu, aku cuma cuma apa kayak salin tempel dari kehidupan nyata, tapi aku nggak mikir kalau itu tuh akan menyebabkan stereotip kepada perempuan kayak gitu. Itu sih. Nah, eh, terus gimana kamu mau meresapi kritikan itu? Maksudnya apa kamu tetap sakit hati tapi terus berhenti atau ya ada sakit hati tapi tetap nulis? Sakit hati ya, sakit hatinya bukan karena kritikannya si Ari, tapi ya itu tadi aku terus nyadar kan. Oh, Nah, aku langsung nyadar, iya ya, gila aku nulis apa? Dulu aku sih belum belajar tentang ini ya, tentang kayak gender atau feminis atau yang lainnya gitu. Terus aku, iya ya aku dulu maksudnya kok aku malah ya nulis kayak gini kayak gitu. Nulis aku perempuan tapi malah nulisnya kayak ngejelekin citranya perempuan sendiri kayak gitu. Itu sih yang aku dapat. Terus hmm, akhirnya ya sejak saat itu kalau nulis maksudnya yang apa ya sebisa mungkin kayak gitu tuh ya nggak kayak gitu justru yang apa ya membawa citra baik perempuan kayak gitu-gitu, lebih ke kayak gitu maksudnya. Itu kan citra yang buruk, kenapa malah aku kayak dukung kayak gitu. Harusnya jadi penulis pun juga kan kayak ibaratnya jadi penulis pun harus penulis yang baik gitu, nggak justru mendukung mendukung ketidakbenaran kayak gitu. Lebih hati-hati aja ya, sih setelahnya. berarti memang kita sebagai penulis itu memang nggak boleh baperan ya. Wah ini saya malah jadi keinget lagi salah satu seorang filsuf ya. Ya bukan filsuf masa lalu sih, tapi filsuf sekarang yang seorang dosen ya. Kalau Ayumi harus tahu Martin ya, itu pernah ngomong kalau filsuf itu nggak boleh baperan. Dan itu mungkin sama halnya ketika kita ingin menjadi seorang penulis. Kalau kita penulis tapi baperan, sekali kritik ya udah nggak pernah nulis lagi. Mungkin yang harus dilakukan adalah kita menerima kritikan itu sebagai nilai-nilai yang positif dan menghayati kritikan itu sebagai nilai-nilai yang filosofis juga gitu. Itu yang kemudian membuat kita itu ketika kena kritikan ya udah nggak bakal baper karena kita memaknai kritikan itu sejatinya ya untuk membangun diri kita sendiri ya kan. Maksudnya kayak oh ternyata aku kurang ini ya padahal menurutku udah bagus tapi ternyata masih ada yang kurang dari sudut pandang orang lain. Nah itu sebenarnya juga berlaku di menulis ya. Jadi ternyata seorang penulis itu
Baperan nggak sih? Kalau Ayu Mihara gimana sih? Ya, baperan itu nggak apa-apa baperan. Oh, Yang nggak penting apa-apa tetap malah. nulis. Ya Oh gitu. baperannya dari maksudnya kalau cuma kayak dikritik kayak gitu-gitu ya udah diterima aja sih maksudnya selagi kita emang kritikan itu menurut kita benar gitu. Kalau misalkan kritikannya salah kayak misalkan nih apa kamu udah riset nih apa belum nih kayaknya kayaknya maksudnya isu kayak gini tuh nggak ada deh gitu. Kamu ngarang kali kayak gitu-gitu. Eh kalau aku jadi penulis sih yang penting memang kan riset ya harus riset gitu. Kalau misalkan emang kritikan itu dirasa salah gitu sama aku, ya nggak aku terima kayak gitu. Maksudnya dalam kayak kelas yang waktu itu aku ikuti, kayak saling kritik mengkritik kayak gitu tuh kan, itu kan hanya kritikan, boleh diambil atau enggak kayak gitu. Nggak ada Oh iya iya. pemaksaan untuk kamu menuruti itu. Kayak. Tapi tapi dari kritikan-kritikan itu, ya maksudnya kalau emang apa ya kalau baperan mungkin emang nggak akan ikut kelas itu lagi atau nggak akan nulis lagi kayak gitu Iya. sih kalau ya nggak sih kalau misalkan Hmm. kayak cuma kritikan-kritikan kayak yang tadi aku itu sih kayak kayak ya tadi itu sih kritikan yang paling aku ingat itu sih terkait dengan isi ya isi cerpennya gitu maksudnya itu terus pernah Oke. juga aku waktu mau lomba itu kan aku latihan nulis juga kan sama Pak Sendang sama Pak Seno. Iya. Nah, aku pernah tuh nulis jelek banget, Ri. Sama Pak Sendang dibilangin, kira bakal menang, Dok. Oh, no. Iya, Pak. Oh, iya pernah juga. Terus dulu kelas puisi sama Pak Sendang kan. Ya jelas lah aku sama Asis pasti bagusan Asis kan kalau soal puisi kan. Gitu. Aku kelas puisi aku tuh malas banget nulis waktu itu. Cuma karena aku kelas itu ya kelas kuliah ya mata kuliah menulis puisi ya cuma karena itu udah mata kuliah puisi aku harus ikut gitu kan nggak mau absen udah aku tulis aja kan dibaca tuh kalau puisi satu persatu sama Pak Iya. Sendang baru dibaca dua paragraf dua baris kayaknya kalau bisa baris kan dua baris apa ya udah Hmm. bilang iki enak banget iki rata macam rehat terus udah mah nggak usah dibaca pak gitu itu emang jelek kok itu memaksakan gitu aku dulu memaksakan banget ada irama yang biar bagus belakangnya gitu-gitu cuma aku karena jarang nulis puisi sih cuma jadi sekarang kalau nulis puisi ya udah nulis aja gitu nggak usah dipaksain biar rimanya bagus tapi memaksakan kayak gitu-gitu dikritikan itu ya Oh. udah kita ambil aja kalau emang itu bagus entah maksudnya diambilnya sekarang atau nanti Hmm. gitu Ya sih benar. Oke, berarti sebetulnya ya baper itu nggak masalah. Yang penting tetap menulis. Nah itu tetap menulis. Aduh, aku nggak jadi teringat banyak hal ya soal menulis ya. Jadi aku juga pernah dengar dari siapa, lupa aku. Ininya kan ada yang tanya, Pak, gimana caranya biar kita itu bisa tulisannya bagus, bisa pintar nulis? Satu-satunya kunci adalah biar pintar menulis. Ya, menulis itu sendiri. Itu sama halnya kayak bagaimana caranya kita bisa lancar ngomong. Ya udah kita latihan ngomong. Itu satu-satunya kunci kayak gitu. Misalnya gimana gimana caranya biar kita itu bisa lancar jalan. Kalau anak kecil kan gitu ya. Ya sudah kamu latihan jalan aja, nggak ada cara lain selain kamu jalan. Itu yang sering kali dikatakan kalau nggak salah juga dari sastrawan ya. Oh, sosiawan Lea apa ya? Aku kok lupa ya. Jadi ada yang tanya juga, gimana sih Pak cara menulis puisi yang bagus? Ya kuncinya menulis itu sendiri, nggak ada cara lain gitu. Ternyata menulis itu kan keterampilan ya. Nah, keterampilan itu juga harus dilatih dari manapun. Misal kita punya HP, punya catatan gitu. Sering-sering aja nulis di catatan gitu. Bener nggak yuk? benar iya benar sih benar kalau Kayaknya emang kayak pengalaman banget ya. Iya tapi sih. walaupun ya Memang walaupun itu tuh kayak apa ya kayak klasik kayak gitu ya Ri kayak klasik sering sering kita dengar gitu tapi emang benar sih
coba kayak misalnya kalau udah lama nggak nulis buat memulai itu pasti susah. Tapi kalau udah kayak sering Hmm. walaupun nulisnya maksudnya nggak yang kayak langsung bagus banget kayak gitu. Tapi kalau itu dilakuinnya apa kayak apa berpola kayak gitu, entah mau itu dipublish atau enggak, itu ya udah ntar lancar-lancar aja kayak gitu. Tapi emang kalau udah lama nggak nulis, udah pasti Nah, iya susah sih. banget mulai itu. Ah, Itu benar-benar. pernah sih, aku pernah juga kayak gitu. Oh. Kelihatannya klasik Tapi sih sekarang sebenarnya. sekarang masih Sekarang ini nggak? Masih sering nulis cerpen gitu nggak? kalau dikatakan sering, lebih sering dulu sih sebenarnya. Cuma Oh, alhamdulillah masih nulis gitu. Walaupun emang nggak alhamdulillah. jujur lebih lebih aktif dulu. Tapi aku Oke. pengen sih ya seaktif dulu juga. Kalau untuk menyelesaikan satu buah karya gitu butuh berapa hari? Atau cukup Berapa sekali hari? duduk? Ada yang sekali duduk, ada yang berkali-kali duduk, berminggu-minggu duduk juga ada. Oh, Atau yang udah nggak mengendap lama tentu banget ya. juga ada sih. Jadi nggak ada ukuran, nggak kayak bikin makanan kayak gitu. Bahkan untuk membuat makanan yang enak pun kita nggak cuma satu kali masak, mungkin nanti di masakan kelima kita baru bisa bikin makanan enak gitu. Oh, iya sih. Oke, Itu jadi kalau misalnya misal nih aku udah punya tulisan gitu, terus menurut penilaianku kayaknya udah layak dipublikasi. Itu bisa langsung publikasi atau enggak sih? Atau ada proses lain dulu? Misalnya perlu diskusi dulu sama yang lebih ahli gitu. kalau aku sih terserah sih sebenarnya ya, terserah Oh, terserah terserah. yang tulis itu. Ha. Cuma kalau dari aku sih tergantung ya. Kalau misalkan untuk apa kayak yang tema-temanya yang sensitif gitu misalkan ya, jelas aku butuh teman yang lain mungkin untuk memberikan kritikan atau saran gitu. Cuma kalau untuk yang tulisan-tulisan ringan kayak gitu, yang menurut aku ringan kayak gitu dan aku bisa mengatasinya sendiri ketika ada kritikan kayak gitu, ya aku langsung publish aja. Tapi ya jelas sudah aku sunting, udah aku baca gitu-gitu, udah aku yakin nih mantep lah gitu. Nggak cuma cuma langsung sekali duduk langsung publish misalkan di blog atau di mana lah kayak gitu tuh nggak harus ada self editing juga kan. Oh, kalau dari penerbitmu, ya penerbitmu sendiri ada bagian editor nggak, Rum? Nggak. Ya, editor. Hah? Ada nggak? Maksudnya layanan untuk mengedit naskah gitu. Misal aku punya tulisan gitu, terus mau terbitin, terus nanti ya sudah diserahkan penerbit, nanti dieditkan di pihak penerbit gitu. Maksudnya di metafora nih. Nah, Gimana? Ya, kalau di Metafora kita nerima juga naskah yang masnya udah masih mentah kayak gitu loh. Maksudnya hmm, apa ya naskah yang udah self editing tapi maksudnya nanti kita bakal ini edit lagi. Kita bakal baca ulang kayak gitu. Kemarin juga ada tuh naskah yang ini nih coming soon nih punya anak-anak oh, MTS. Nah, punya oke. anak-anak MTS itu hasil lomba juga itu kan anak-anak MTS ya udah walaupun itu hasil lomba kan nggak ada editing dari mereka juga kan ya udah kami editin kayak gitu itu sebuah fasilitas juga dari paket kami. Oke. Nah, kira-kira untuk harganya berapa ini? Ayo Meher. Misalnya pengen nerbitin buku sekalian edit lah. Sekalian Oh layout, iya. sekalian sembarang-barang. Intinya satu paket lengkap. Aku cuma ngirim tulisan tok. Oke itu jadi macam-macam sih Ri mau kamu jadi kalau metafora mulai dari 550.000 itu Oh, dapat berapa ya? Mulai dari 550.000 itu udah dapat layout editing udah dapat suntingan juga suntingan itu layout ISBN juga gitu eh, terus ada buku juga udah ke perpusnas juga bukunya perpusda perpusnas itu udah dikirim juga terus
berapa ya? Dapat berapa ya? Dua kayaknya. Kalau buat penulisnya dua atau tiga buku gitu. Itu. Nanti kontak Oh, Metafora aja untuk selengkapnya. nah, Karena ada ini sekalian macam-macam sih. promosi ya. Ah, Iya. barangkali nanti ada yang nonton terus punya pikiran terbitin buku, nggak usah bingung-bingung, langsung kontak Metafora, ya ke penerbit Metafora. Kalau di IG-nya apa namanya? Metafora.pustaka. Oke, Metafora.pustaka. Kalau nggak langsung Soalnya itu hubungi aja atau DM IG-nya Ayu Mihara ya. Nanti boleh lah boleh. langsung ke sana tanya-tanya dulu, boleh kan? Boleh dong. Oh ya ini Oke, juga ada itu. event menulis nih. Barangkali ingin Ah, mengasah, mengasah kemampuan menulis isei. Karena kemarin kan fiksi-fiksi terus. Nah ini isei ah, nih. Itu, itu. masih ini, Sebenarnya masih banyak kelasnya juga. masih jalan, maksudnya masih buka. Masih sampai tanggal 31. Oh, Sampai masih. akhir Oktober ini. Itu kalau yang suka nulis isei coba deh ikut. Oke, barangkali ada teman-teman nanti yang nonton, barangkali nonton setelah siarannya langsung selesai. Nanti kan juga bakalan tak simpen di feed Instagram gitu Nah, buat itu ngisi gratis konten. kok. Gratis Ah, itu. nah, ya, bolehlah latihan nulis sambil ikut lomba ya. Nah, ini sebelum sebelum ke ending ya, yuk karena nggak Oke. terasa juga ternyata kita ngobrolnya udah satu Iya. jam lebih Oh, loh. iya. Wow. Dan itu nggak Wow. kerasa ya. Nggak Jadi kerasa kita ya. itu, Mau aduh, aku tuh suka ngobrol. ya wis sama gitu, pastinya sama. Aku juga suka ngobrol. Dan kalau udah ngobrol itu, aduh, jadi lupa waktu. Nah, ini kan kebetulan Ayu Mihara juga mau istirahat ya. Ini aku pengen tahu nih pendapatnya Ayu Mihara tentang buku ilegal atau tidak ori. Kan banyak juga yang kayak gitu ya. Maksudnya kira-kira pendapatmu sendiri gimana sih sebagai orang yang terjun di dunia penerbitan sekaligus pernah nulis gitu? Sedih sih sebenarnya. Hmm. Sedih. Soalnya apa? Nerbitin buku itu kan nggak gampang, nulis tuh nggak gampang juga. Terus apalagi kalau diterbitnya di penerbit yang mayor ya, itu kan Hmm. dapat royalti cuma seberapa persen sih gitu. Kemarin terakhir yang aku kerja di penerbitan itu tuh penerbitannya itu udah kayak mestinya bisa nerbitin di Gramedia dan itu pajaknya gede banget gitu. Dan pajaknya itu emang gede banget buat masuk ke Gramet atau toko-toko buku yang besar di mall-mall gitu tuh pajaknya emang gede banget gitu. Terus proses penerbitannya itu juga nggak gampang gitu. Kalau kataku ya mending emang beli buku bekas ya. Tapi yang ori daripada beli buku bajakan, buku-buku yang Hmm. fotokopian kayak gitu-gitu. Itu sih. Sebenarnya aku sedih sih ya karena itu nanti penulisnya dapat royaltinya dari mana kayak gitu. Mending beli Iya. itu sih, beli buku buku yang bekas atau nunggu diskonan kayak gitu. Nah, itu yang sering kali tak tunggu juga di buku Iya mojok ya. nih. Kalau nggak di warung sastra itu kan kadang-kadang banyak ini, banyak paket lengkap gitu. Aku kemarin juga sempat beli di situ. Gimana yuk? Ada lagi yuk tanggapannya Eh, soal buku ilegal atau nggak ori gitu. sorry tadi aku putus-putus. Oh, iya ya. Berarti emang sedih gitu ya tanggapannya ya. Kalau kita saranin juga memang harusnya kita membeli buku yang ori. Mending second tapi ori daripada beli baru tapi nggak ori. Ya karena memang kita sebagai pembaca ya harus mengapresiasi penulis ya. Ternyata nulis itu nggak segampang kita membaca, butuh Heeh. proses yang panjang. Oke, itu ya. Jadi teman-teman nanti barangkali apa namanya pengen punya buku ya mending kita saranin mending beli yang ori. Oke gitu Ayu Mihara untuk obrolan malam hari ini nggak terasa sudah 1 jam lebih dan Ayu Mihara juga mau istirahat ya karena mungkin
ya banyak kegiatan dan lelah untuk hari ini. Terus sebelum kita tutup untuk obrolan malam hari ini, bolehlah closing statement dari Ayumi Hara. Gimana, Ri? Sorry tadi putus-putus. Ya, sebelum kita akhiri untuk obrolan malam hari ini, yuk boleh Mm-mm. kasih closing statement nggak dari kamu? Ya, soal menulis boleh, soal perbukuan boleh, apapun itu. Oke. Mungkin lebih ke nulis sama buku kali ya. Ya, sharing-sharing Ya, tadi cuma sharing-sharing aja sih ya. Kalau misalkan ya. ada yang kurang atau berbeda itu ya nggak masalah sih. Mungkin karena kita kan kayak mungkin ada nih yang sama-sama nulis kayak gitu, wah beda, nulisku nggak kayak gitu, ya nggak masalah. Kita mungkin punya style sendiri kayak gitu. Dan untuk memulai nulis itu emang apa ya, butuh keberanian sih, karena mungkin ya tadi kalau udah udah dipublish kan menjadi milik bersama kayak gitu kan, ya nggak apa-apa kita terima kritikan itu kayak gitu. Makanya kalau nulis itu ya harus butuh riset kayak gitu sih, pokoknya riset sebanyak mungkin Hmm. gitulah, apalagi untuk tema-tema yang mungkin sensitif atau besar atau kontroversi seperti itu. Nah, kalau mau Oh, nerbitin buku juga sama sih ya, nerbitin buku, menulis itu butuh keberanian sih kayak gitu. Dan aku appreciate banget sih buat teman-teman yang udah nge-publish karyanya, yang udah berkarya, yang udah berani nulis, yang udah berani nerbitin buku apalagi kayak gitu. Ya semoga sih nggak cuma sampai sampai sini aja, sampai hari ini aja, itu mungkin sampai ke depannya kayak gitu untuk menghasilkan karya-karya yang lebih lagi dan lebih bermanfaat gitu sih. oke, terima kasih Ayumi Hara untuk closing statement yang sangat luar biasa dan mengingatkan kita untuk tetap berproses ya. Kalau kita punya keinginan menulis, ya sudah, kita harus latih terus karena menulis itu adalah keterampilan. Oke, gitu Ayu Mehra, terima kasih atas obrolannya malam hari ini, sangat bermanfaat dan ternyata mengingatkanku dengan berbagai hal ya tadi ya. Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lainnya dengan tema-tema yang berbeda juga. Oke, gitu Ayu Mehra. Terima kasih atas waktunya, Oke, semoga thank you, Feby. bermanfaat. Nanti untuk sharing-sharing malam hari ini tak simpan juga di feed Instagram gitu ya. Barangkali nanti mau ada teman-teman yang nonton, ya boleh silahkan nonton. Baik gitu, terima kasih, yuk sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Nanti kalau ada waktu-waktu Oke, waktu lagi, siap. boleh kita ngobrol yang seru-seru lagi. Oke, sampai jumpa Ayu Mihara. Oke, Saya thank you, akhiri Reni. ya. Bye. Thank you, Wassalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.